warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Mardianti. Saya dari Kasbas Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam software pengolah gambar vektor yang biasa digunakan untuk desain. Yang pertama ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah program editor grafis vektor terkemuka, dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Illustrator CC merupakan versi terkini program ini, generasi ke-20 untuk produk Illustrator. Kelebihan Adobe Illustrator yang pertama yaitu terintegrasi dengan produk Adobe yang lain sebagai Adobe Creative Suite. Yang kedua, memiliki kualitas gambar yang tajam. Ketiga, pilihan yang tepat untuk menggambar ilustrasi dan kartun. Keempat, dapat menangani file berukuran besar. Kelima, mampu mencetak printout beresolusi. Adapun kekurangan dari Adobe Illustrator. Yang pertama, walaupun fitur lengkap tapi cukup ribet untuk pengerjaan layout. Yang kedua, tidak user friendly untuk fitur power clip-nya. Ketiga, tempat produksi terkadang ada yang tidak support. Keempat, mampu mengedit dan memberi efek pada foto sangat susah. Kelima, harus didukung dengan PC yang sesuai dengan desain. Berikut ini contoh hasil pembuatannya. Yang kedua ada CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk pengolahan gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lainnya yang membutuhkan proses visualisasi. Kelebihan dari CorelDRAW, yang pertama lebih user friendly, dua, format import dan ekspor cukup lengkap, yang ketiga resolusi tinggi, empat, ramah di percetakan. Adapun kekurangan dari CorelDRAW, yang pertama ukuran file besar, dua, sulit untuk membuat tabel, ketiga, color space harus dikoreksi sebelum menggunakan secara profesionalisasi. Ya, adapun contoh hasil pembuatan dari CorelDRAW. Yang ketiga ada Sketch. Sketch adalah editor grafis vektor untuk macOS yang dikembangkan oleh perusahaan Belanda Sketch BV. Ini pertama kali dirilis pada tanggal 7 September 2010 dan memenangkan Apple Design Award pada 2012. Kelebihan dari Sketch yaitu 1. Sistem lisensi, 2. Mudah digunakan, 3. Berbasis vektor, 4. Plugin, dan 5. Cocok untuk kalian yang memiliki masalah keterbatasan ruang memori. Kekurangan dari sistem Sketch yaitu sering terjadi bug and glitch karena ini biasa terjadi setelah ada update, sehingga kadang aplikasi mengalami crash saat sedang digunakan. Lalu pending issue. Berikut ini contoh hasil pembuatan dari software Sketch. Yang keempat ada Inkscape. Inkscape adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bersifat open source alias gratis di bawah lisensi GNU GPL. Kelebihan dari Inkscape adalah 1. Inkscape berbasis open source alias gratis, 2. Ringan untuk dioperasikan, 3. Ukuran file yang kecil, 4. Tool lengkap biar dibilang gratis, 5. Kualitas hasil bermutu. Kekurangan Inkscape yaitu 1. Belum bisa mengedit dan membuka secara sempurna ekstensi lain seperti format CDR atau CorelDRAW. 2. Belum banyak user yang unjuk gigi sehingga menyebabkan belum lengkap kontributor seperti tutorial dan lain-lain. Ketiga, mempunyai interface yang kurang friendly. Berikut ini contoh hasil pembuatan dari Inkscape. Affinity Designer adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Serif untuk macOS, iPadOS, dan Microsoft Windows.
Kelebihan dari Affinity Designer yang pertama hanya 49,99 US dollar dalam sekali bayar. 2. Menyediakan fitur dan tools yang lumayan lengkap. 3. Antarmuka yang familiar karena tampilannya mirip Illustrator dalam banyak hal. 4. Kemampuan zoom yang luar biasa. Menurut sebagian ulasan, bisa mencapai 1.000.000% zoom. Yang kelima, memiliki kecepatan dan performa yang luar biasa saat mengedit. Kekurangan dari Affinity Designer yaitu aplikasinya berbayar dan Affinity tidak menyimpan objek yang dikelompokkan dalam file AI. Berikut ini contoh hasil pembuatannya.